menanggapi sesi diskusi ini, saya buka untuk 3 orang penanya bisa menyampaikan langsung atau Pak Saritwa Purba, silakan. Pak Roni, mohon dibantu. Pak Tony Saritwa Purba akan menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Salam hormat kepada para senior semuanya dan kepada narasumber Pak Cacul dan Pak Agus. Ya, saya melihat penjabaran Pak Agus menggelitik ya hati saya juga sebenarnya. Ini bisa dikatakan teguran, iya, bisa dikatakan pembelajaran, iya, karena ada hal yang ada perubahan peradaban yang kita alami ya, sadar atau tidak sadar saya bilang. Adanya pandemi ini mengembalikan jiwa manusiawi kita. Ya, saya kerja di berbagai perusahaan. Sebelum ada pandemi ini mungkin paradigma saya beda ya. Ya, saya sadari sendiri. Tapi adanya pandemi ini, bagaimana jiwa tolong menolong itu masif, ya, masif. Saya katakan masif. Semuanya kita ingin membantu, ingin menolong. Nah, ini tetap ada hikmahnya dari pandemi. Saya bilang ada hikmahnya. Memang ini sebagai pandemi, tapi ada perspektif kecil sudut di situ yang mengajarkan kita bagaimana sesama ya membantu. Tapi memang di grafik terakhir ya Pak Agus ya, ini saya hanya memberikan sudut pandang yang lain. Kalau kita mau membantu sebenarnya tidak perlu mampu sebenarnya yang saya lihat ya. Dalam hal kesulitan pun kita bisa membantu sebenarnya. Karena kata mampu ini kan bisa relatif sebenarnya. Tapi apa yang kita punya, mungkin saya bikin kalimatnya sedikit ada perubahan. Apa yang kita punya, itulah yang kita berikan. Nah, itu mungkin kalimat ini lebih enak kita sebut. Apa yang kita punya, tenaga, pemikiran, ada uang jumlahnya sekian, itu pun bisa kita berikan walaupun tidak banyak. Jadi apa yang kita punya, mungkin itu bagus ya. Saya hanya menanggapi sedikit aja biar paradigma kita juga tidak kepada kata mampu, tapi apa yang kita punya ya. Hanya masukan saja Pak Agus ya, saling belajar saja. Saya tidak mengatakan itu tidak benar atau salah, tidak. Tapi dari hati pribadi saya, apa yang saya punya sekarang mau saya berikan. Nah, begitulah bahasa sederhananya. Ya, makasih Pak Agus atas pemaparannya, dan Pak Cacul juga makasih tadi skemanya luar biasa untuk bencana. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Tony Saritwa Purba. Penanya berikutnya Pak Wayan, silahkan Pak Wayan. Terima kasih Pak Wiyoto. Perkenalan buat teman-teman dari IPB, saya bukan lulusan IPB, saya orang teknik nuklir, nggak ada hubungannya sama sekali dengan IPB. Saya Pak Agus Susilo, kalau enaknya dipanggil Agus Ulama saja, karena U-nya ulama gitu ya, OE gitu. Pak Agus Ulama. Menarik presentasi Bapak pada grafik terakhir. Pertama, izin mungkin kalau bisa di-share di mana Bapak sering ngantor, saya ingin belajar banyak tentang praktis di lapangan. Kebetulan saya juga tinggal di Bogor. Yang kedua, nah mungkin bisa diceritakan Pak, strategi Bapak atau apa yang Bapak sudah kerjakan sehingga bisa mengubah mindset dari teman-teman yang di posisi sebenarnya dia memiliki kemampuan materi atau non materi, tetapi belum mau bergerak menjadi bergerak, dan atau mungkin contoh praktisnya yang sudah dikerjakan. Nah, khususnya di Kota Bogor ini lebih banyak. Saya tertarik bagaimana bisa menggerakkan masyarakat itu. Terima kasih. Gitu, Pak Moderator, saya kembalikan lagi. Baik, saya kira mau ditanggapi dulu untuk 2 penanya, nanti berikutnya saya buka lagi. Pak Agus, tadi ada 2
tanggapan. Yang pertama lah dari Pak Tony Saritua Purba, dan yang kedua tanggapan dan sekaligus penanya dari Pak Wayan Wicaksana, bagaimana strategi menggugah orang supaya bangkit tuh rasa untuk membantu dan lain-lain. Silakan Pak Agus. Ya, baik. Makasih. Mas Tommy, makasih pertanyaannya, dan saya sepakat, tidak masalah. Jadi mampu diganti punya itu is okay. Pesannya sama, mudah-mudahan bisa sampai lah kayak gitu. Kemudian yang kedua, Pak Wayan, bagaimana cara menggugah? Pak Wayan, kebetulan sehari-hari saya ketemu dengan masyarakat sosial, baik itu di company ataupun di luar. Sehingga saya punya belajar juga bagaimana tentang mendekati istilahnya baik itu pribadi maupun orang kayak gitu. Kebetulan saya juga melakukan terapi ya. Yang pertama biasanya itu kepada yang sudah kenal itu lebih enak. Saya akan tetap bangun trust dia. Kemudian saya kasih sesuatu yang menarik. Menarik itu adalah cerita-cerita. Saya suka storytelling, saya suka dongeng kayak gitu. Saya bisa membuat mereka itu jadi akhirnya juga ikut mulai berpikir dan mengiyakan sebuah ide, akhirnya kemudian bergerak. Kemudian kalau dikaitkan dengan teknologi yang tadi disampaikan Pak Cacul, ini penting sekali. Jadi apa yang kita lakukan di awal-awal sebelum saya belajar tentang manajemen bencana itu, kenapa harus difoto ya itu? Itu kan riak dan segala macam. Tapi sama belajar itu adalah nggak sembarangan untuk difoto. Fotonya harus bagaimana, pesannya harus bagaimana. Itu kita penting sekali untuk belajar untuk itu. Kemudian kita harus wawancara. Wawancaranya harus diupload dalam bentuk video dan segala macam supaya pesan itu bisa berantai dan segala macam. Saat ini saya selain video, saya juga bikin podcast, Pak. Jadi sebetulnya di era sekarang yang luar biasa ini adalah keuntungannya adalah kita bisa mempunyai akses banyak sekali. Ya, seperti itu. Jadi prinsip dasarnya nanti Pak Wayan kapan-kapan saya bisa sowan ke temannya Bapak, kita ngobrol santai dan segala macam, adalah bagaimana nomor satu sebetulnya, bagaimana sehari-hari kita juga melakukan itu. Baik itu di rumah kepada anak-anak, kepada keluarga. Itu yang memudahkan kita untuk turun kepada masyarakat itu dengan lebih mudah. Tetapi kalau sehari-hari kita tidak melakukan itu, sehingga ketika di masyarakat kita hanya pakai topeng saja, masyarakat pun sebetulnya udah tahu, Pak. Gestur kita yang kita sembunyikan kayak apapun, itu akan tahu. Jadi nomor satu berangkat dari diri sendiri, kita lakukan di dalam keluarga, di dalam diri sendiri. Mudah-mudahan modal itu untuk keluar itu bisa dengan mudah kita sampaikan, dan kita menyampaikannya tanpa beban, karena kita melakukannya. Ya, berdoa terus dan mudah-mudahan dikuatkan dan disehatkan. Mungkin itu, Pak Wayan, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini ada beberapa komentar dan tanggapan juga yang dari room chat ini ada beberapa. Tadi salah satunya pertanyaannya bagaimana meningkatkan kepedulian, tadi sudah dijawab. Ini juga ada tanggapan dari Pak Hermanus terkait dengan contoh kebakaran di Kalbar. Terima kasih Pak Hermanus. Berikutnya ada pertanyaan dari Melisa Effendi. Bagaimana cara untuk membangkitkan semangat dan kepedulian relawan untuk membantu dan turun ke lokasi bencana? Yang kedua, bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat yang terdampak bencana untuk memperhatikan kebersihan seperti sampah yang berserakan di lokasi pengungsian? Berikutnya saya bacakan lagi, ini dari Siva. Terkait materi dari Pak Samsul tentang sikap adaptif dan contoh menganalisis sendiri. Namun dari yang saya lihat masih banyak masyarakat sudah mengetahui banyak korban COVID-19, tetapi sikap mereka tidak sesuai dengan pencegahan seperti masih ke tempat keramaian dan lain-lain. Apakah ada cara efektif untuk menyikapi pola adaptif? Dan dari materi Pak Agus, bagaimana cara meningkatkan rasa kepedulian untuk membantu dalam penanggulangan bencana? Karena masih banyak orang yang tidak percaya diri untuk menjadi relawan. Terima kasih. Mungkin itu dulu mohon ditanggapi Pak Agus dan Pak Cacul. Silakan Pak Cacul dulu, Pak Cacul. Pak Cacul. Baik, terima kasih. Jadi yang tadi dari Mbak Melisa ya, jadi membangkitkan semangat relawan. Jadi memang ini kembali lagi tadi ke slide terakhir dari Pak Agus ya, apakah kita sebagai manusia
punya kesadaran, punya kepedulian terhadap sesama. Jadi walaupun misalnya ikut relawan tapi hatinya ndak rela gitu ya, malah jadi beban di lokasi kejadian. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita merekrut relawan, itu kita tidak pernah memaksakan atau mewajibkan, tapi betul-betul orang yang mau. Itu karena itu tadi, kalau misalnya dia ke sana hanya untuk apa namanya ya, hanya untuk apa tadi kata Pak Agus, foto-foto selfie gitu ya, karena kan sekarang zaman milenial ya, ada kejadian bencana tapi masih suka foto selfie di belakangnya hancur, dia di Facebook segala macam. Nah itu bukan begitu. Jadi betul-betul orang yang turun ke bencana adalah orang-orang yang peduli. Gitu ya. Tapi itu tadi sebelum turun itu ada caranya. Jadi sudah mulai banyak institusi atau instansi yang memberikan training bagi relawan-relawan dan bersertifikat. Kemudian yang kedua tadi bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat yang terdampak bencana memperhatikan kebersihan. Ya, kalau korban bencana yang kita harapkan untuk membersihkan, itu mungkin jangan deh. Mereka lebih kepada apa ya, hatinya sudah mungkin galau gitu ya, sudah tempat tinggal, kehilangan saudara, kehilangan harta benda, itu jauh lebih berat. Jadi memang relawan-relawan inilah yang biasanya turun, ikut membantu dominan, membersihkan sampah, membersihkan bangunan yang sudah roboh atau apa segala macam gitu ya. Nah itu, jadi pengalaman kami waktu di Banten, ya kan, kita wawancara juga seperti kata Pak Agus, wawancara dengan bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak, gitu ya. Kita ada kesimpulan bahwa sebetulnya lebih apa ya, lebih tangguh menghadapi bencana itu bukan bapak-bapaknya, tapi malah ibu-ibunya. Lebih cepat recovery itu ibu-ibunya. Bapak-bapaknya biasanya lebih banyak memikirkan, aduh harta saya hilang, bagaimana ini? Tapi kalau ibu-ibunya enggak, dia harus memikirkan suaminya, memikirkan anak-anaknya makan apa. Jadi kalau kita lihat di tenda-tenda pengungsian, gitu ya, ibu-ibu jauh lebih banyak beraktivitas daripada bapak-bapak, gitu kan? Nah kalau anak-anak itu biasanya dikasih hipnoterapi, mendengarkan lagu-lagu, hiburan segala macam, bermain untuk menghilangkan supaya pikirannya itu jangan ke bencana terus, gitu ya. Nah, itu kira-kira yang biasa kita lakukan di lapangan. Kemudian tadi ada dari Siva gitu ya, mengenai apa tadi? COVID-19 ya, masih banyak yang ramai. Ya itu tadi, kembali lagi bahwa kepedulian terhadap diri sendiri berarti belum begitu sadar, belum begitu peduli. Ini kan COVID-19 ini adalah sesuatu yang baru bagi kita. Mungkin kalau orang tua kita dulu ya pernah mengalami musibah seperti ini gitu ya. Tapi sekarang ini kita nih, generasi kita berhadapan, tidak punya pengalaman sama sekali. Ya kan? Terus kita di PSBB, tidak boleh kemana-mana, menjaga jarak segala macam. Ya kan? Tapi kebutuhan rumah tangga itu memaksa beberapa dari kita untuk terpaksa harus bekerja, terpaksa harus belanja ke pasar. Nah, protokol-protokol seperti berkerumun segala macam memang ya tidak dipahami. Ya kan? Nah, nanti kalau sudah ada korban lagi baru, oh iya ya ternyata bahaya. Nah, itu. Nah, ini kayak gini-gini. Jadi tetapi kita semua tetap harus saling mengingatkan. Pemerintah nggak boleh berhenti memberikan apa namanya ya, halo-halo atau informasi supaya mengajak semua masyarakat jangan berkerumun segala macam. Nah, itu barangkali ya tadi pertanyaannya ya Pak Wiyoto ya. Terima kasih. Silakan Pak Agus untuk menanggapinya. Oke, baik, terima kasih Pak Wiyoto. Sebetulnya kalau kita melihat kejadian hari ini sebetulnya adalah potret kita yang sesungguhnya. Ya. Jadi saya tertarik dengan dua buah kata. Ini mungkin penting sekali buat apapun ya namanya. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah literasi. Nah, bagaimana hal ini boleh katakanlah misalnya kaitannya dengan apa namanya edukasi ya. Edukasi itu tidak bisa langsung jadi, tidak. Itu butuh waktu, butuh nafas panjang, butuh banyak cara, butuh banyak pendekatan. Nggak bisa langsung. Tetapi kalau kita sudah mulai, kemudian bikin program, dilakukan dengan istiqomah, insya Allah bisa. Mungkin tidak hari ini akan langsung dapat gitu ya. Tetapi semangat untuk mengedukasi itu penting dengan membuat program. Makanya saya tertarik sekali tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Cacul tadi.
program edukasi itu harus jalan dari sekarang. Baik itu siapapun semuanya, mahasiswa, orang tua, anak-anak, dan sebagainya. Kayak gitu. Terus kaitannya dengan menjadi relawan. Ya, apalagi anak-anak muda. Relawan itu gampang. Dalam pikiran saya pun sama. Tetapi setelah saya masuk di organisasi, ternyata kalau di dalam organisasi, untuk menjadi relawan itu semuanya ada syaratnya. Semuanya punya potensi, tetapi tidak semuanya punya kompetensi. Di situ. Jadi kita akan uji, akan kasih kita training dan segala macam. Bahkan ketika kita punya relawan katakanlah 10, ada satu bencana dan segala macam. Siapakah yang siap untuk hadir? Itu pun juga harus diseleksi. Siapa yang siap, siapa yang sehat, siapa yang mampu, siapa yang berkontribusi. Kalau tidak, walaupun dia pintar kayak apapun, mendingan jadi relawan, tetapi kamu punya peran yang lain. Ngatur tentang informasi, kemudian menyiapkan yang sebelum teman-teman berangkat. Jadi itu harus dibagi, pasukan itu harus dibagi. Tidak semuanya turun di lapangan. Memang turun di lapangan itu rasanya beda. Iya, betul. Tetapi jangan pernah memaksakan diri kalau benar-benar tidak siap turun di lapangan. Itu tadi aja. Satu hal yang menarik aja. Saya cuma dikasih tahu aja, nggak boleh nangis Mas Agus. Oke, gitu. Itu luar biasa. Kita ketemu langsung dengan orang-orang yang seperti itu. Hampir semua orang itu bisa nangis. Tapi itu tantangannya adalah di sana. Jadi menjadi relawan itu memang penting, tetapi ada caranya juga. Dan silahkan, mungkin saya mumpung ada Pak Samsul di sini, saya sangat support sekali. IPB udah terlalu banyak memberikan kepada saya, Pak. Ya, saya mau apa yang bisa saya berikan untuk edukasi tentang itu, saya siap untuk itu. Nah, kaitannya dengan masalah yang masih di pasar dan segala macam, itu sama saja, itu adalah potret kita. Yuk kita sama-sama, ya. Yang paling dekat saja. Saya cuma di wilayah kompleks saya cover, alhamdulillah sampai 2 bulan sampai dengan hari ini adalah masih clear. Ya. Jadi bagaimana orang tidak boleh masuk, bagaimana kalau orang luar masuk itu harus lapor, bagaimana harus mengingatkan pakai masker. Kalau tidak punya masker, kita harus menyediakan maskernya. Kalau tidak punya hand wash dan segala macam, kita berikan juga dan segala macam. Seperti itu. Jadi ini bukan gerakan 1 orang, 2 orang, 1 komunitas, 2 komunitas. Tidak. Ini harus gerakan bersama-sama. Dan pagi ini kita diberkahi banyak orang-orang yang ikut tergabung di sini. Mudah-mudahan baik itu teman-teman di Kalimantan dan segala macam itu bisa termotivasi untuk melakukan yang terbaik untuk sesama. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini ada pertanyaan juga yang cukup menarik ini dari Eko. Ya. Pak Cacul, mungkin bisa jika melihat situasi pandemi seperti saat ini, telah disampaikan oleh Pak Cacul, mungkin bisa dikategorikan sebagai bencana yang tidak diprediksi dan bahkan mungkin tidak ada pada risk identification, sehingga mitigasi dan protective action yang akan dilakukan menjadi tidak terkendali. Terkait hal tersebut, langkah apa yang harus kita siapkan untuk melihat potensi bencana lainnya, seperti halnya bencana pandemi seperti saat ini. Terus yang kedua dari Pak Budiawan Kam, salam kenal Pak Budiawan, apakah perlu kita meredefinisikan kembali konsep bela negara untuk kaum milenial generasi Z? Ini pertanyaannya. Terus ini support dari Pak, dan ada masukan juga dari Pak Hermanus. Baik, saya persilahkan Pak Cacul dan dilanjutkan dengan Pak Agus. Ya, betul. Memang kalau pandemi COVID ini memang tidak diperkirakan sebelumnya. Tetapi kita percaya pemerintah lah, gitu ya. Mereka pun juga sebenarnya kewalahan bagaimana menangani COVID ini, gitu kan. Jadi dengan kejadian seperti ini, mungkin kalau di dalam bidang teknologi, informasi dan teknologi itu menjadi database baru. Nah, seperti mungkin sudah kita baca ya, bahkan dari kejadian yang tidak diperkirakan seperti ini, ada COVID, hampir semua perguruan tinggi di Indonesia itu berlomba-lomba untuk mencari solusi, ya kan? Bagaimana kira-kira mencegah, menyembuhkan, menanggulangi COVID ini. Contohnya misalnya ada yang membuat alat face shield gitu ya untuk
bisa diproduksi sendiri, termasuk kita di PB juga memproduksi sendiri. Kemudian dari obat-obatan biodiversity, ya kan, bikin jamu-jamuan yang anti corona gitu ya, dan lain-lain banyak sekali. Sehingga hikmahnya bahwa ternyata setelah terjadi COVID seperti ini, sains dan teknologi justru berkembang lebih cepat grafiknya, ya kan, karena kebutuhan. Nah itu, sehingga itu tadi akan menjadi hal baru, kemudian itu dimasukkan di dalam database sebagai informasi kebencanaan. Kalau di Mogabe itu disebut sebagai kebencanaan lingkungan ya, untuk seperti ini gitu ya. Nah itu. Nah kemudian tadi ada dari Pak Budiawan ya, salam kenal Pak gitu ya. Bagaimana mendefinisikan kembali konsep bela negara? Ya sebetulnya barangkali ya kalau kita lihat himbauan-himbauan pemerintah termasuk dari Kepala BNPB gitu ya, supaya tidak berkumpul segala macam. Ya mungkin konsep bela negara yang digunakan, mungkin ya ini menurut saya pribadi aja, bahwa akan sangat tepat jika itu didefinisikan kembali atau mungkin penyegaran kembali lah. Karena kalau kita mengacu kepada bela negara, kalau saya membela negara saya berarti saya membela juga kepentingan saya sendiri kan. Kalau negara sehat, saya juga ikut sehat. Lingkungan sehat, saya ikut sehat gitu kan. Sehingga di situ konsep membela itu berarti ya kita mencoba untuk menjaga lingkungan kita, menjaga keluarga kita, menjaga tetangga-tetangga kita juga, termasuk negara kita gitu. Jadi barangkali bagus idenya itu supaya konsep bela negara ini dibangkitkan di dalam hal penanganan COVID gitu ya. Saya pikir itu Pak. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Cacul. Ada yang mau ditanggapi dari Pak Agus? Silakan Pak Agus. Iya, sedikit aja tambahan Pak, kaitannya dengan bela negara. Mungkin menarik kalau apa istilahnya itu mengenai pengetahuan mengenai kebencanaan ini juga dimasukkan di dalam apakah namanya kurikulum atau materi belajar untuk katakanlah misalnya kalau di resimen mahasiswa pun itu sudah mulai dimasukkan. Kalau kemarin belum ada, itu dimasukkan. Seperti itu. Kemudian kalau mungkin dalam hal ini IPB itu juga perlu untuk mahasiswa baru dan segala macam itu perlu juga dimasukkan. Kaitannya kan ada pendidikan bela negara seperti itu. Nah, di dalam konteks itu perlu dimasukkan tentang bagaimana menumbuhkan kepedulian sesama, menumbuhkan supaya kita itu bisa saling membantu sehingga konteks daripada bela negara itu bisa dimasukkan di dalam materi tersebut. Mungkin tambahnya itu Pak Wiyoto. Baik, terima kasih. Saya buka sesi untuk pertanyaan langsung. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini selamat datang Pak Ridwan, Pak Daniel, Pak Dianusa, Pak yang baru datang. Pak Sirot mau memberikan pertanyaan atau komentar? Silahkan Pak Sirot. Ya, kedengaran nggak Pak? Kedengaran Pak Sirot. Misalnya pakai speaker. Ya, yang pertama kasih banget bagi dua pembicara tadi, dua gaya ini. Yang pertama sangat komprehensif mengenai materi kebencanaan tadi ya. Ternyata di satu tim dengan Bang Yon Fitner ya, itu senior saya di Al-Inayah, pesantren mahasiswa kedua di Indonesia itu, di Bogor. Ada pesantrennya Kiai Didi Hafidudin, mungkin kedua Al-Inayah. Cuma sekarang udah bubar, nggak dilanjutkan. Nah, yang kedua, tadi materi lebih banyak motivational, menurut saya bagus sekali, inspiratif sekali. Sedikit banyak menggambarkan bagaimana situasi di lapangan mengenai kerelawanan. Sangat inspiratif sekali, Pak. Makasih banget materinya. Mungkin sedikit highlight mengenai makanan kebencanaan ya. Itu bagus sekali kalau IPB fokus untuk kan banyak lembaga-lembaga kayak SIFAS gitu ya, dari Propur misalnya, Telis dan lain-lain, itu membangun mungkin semacam kerangka berpikir atau mungkin platform atau mungkin blueprint bagaimana membangun industri kebencanaan. Karena kalau di Indonesia saya perhatikan industri pertahanan keamanan lewat BUMN cukup bagus gitu. Ininya banyak sistem ekonominya jalan gitu. Tapi yang
industri kebencanaan ini kok sepertinya untuk makanan belum tercapai, baru mie instan ya. Nah, sedikit highlight untuk mie instan, saya pikir kita harus juga bersikap realistis, karena memang kalau kita pelajari mie instan itu kan memang dari buah kebijakan dulu zaman Pak Harto, dari keragaman diversifikasi pangan ke satu pangan hanya beras pada waktu itu, terus berlanjut ke importasi besar-besaran mengenai gandum karena ada tekan kontrak lah dengan Amerika. Karena Amerika pada waktu itu sisinya juga sama dengan Pak Harto, sama-sama agribisnis. Jadi dibangun sektor pangan perkebunan gandum yang cukup besar, sehingga Indonesia menjadi salah satu sekarang pengimpor gandum terbesar karena punya buah sari ya. Nah, tapi menurut saya kita tidak serang gitu aja, karena memang itu menyerap tenaga kerja kita, dan di negara asal mie-nya sendiri, Taiwan, Cina, itu cukup kalah oleh mie instan. Jadi ini produk dalam negeri kebanggaan sebenarnya. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata kalau kita melihat dari sisi industri ya. Kalau dari sisi pertanian mungkin teman-teman alumni IPB banyak yang mencingkan mata mengenai mie instan, tapi kalau menurut saya ini salah satu desain produk. Kalau kita belajar konsep design thinking, ini produk yang sangat luar biasa gitu. Karena satu, dia bisa murah, yang kedua dia ada unsur local wisdom-nya, yaitu rasa ya. Indonesia itu kaya dengan rasa, jadi banyak bumbu-bumbu dari Nusantara, sehingga dia bisa jadi produk lokal yang sangat diminati sampai ke luar negeri gitu. Kalau kita bisa lihat di Arab, di Afrika itu Indofood sukses makmur itu punya pabrikan banyak di sana. Nah, sekarang bagaimana caranya agar ada pangan alternatif yang bisa dikonsumsi pada saat diseker gitu. Tentu harus cepat, ready to cook, terus bisa tahan bisa 2 minggu mungkin, seperti makanan-makanan tentara aja ya, seperti itu. Nah, cuman problemnya memang menurut saya tingkat kebosanan orang gitu. Ketika orang mengkonsumsi terus-terusan seperti itu, jangankan orang yang di bencana, yang kita aja misalnya 2 hari udah merasakan sangat nggak nyaman mengkonsumsi bisa terus-terusan. Jadi faktor psikologis juga perlu gitu diperhatikan menurut saya. Jadi ini mungkin masukan ke kita semua, kalau memang ada task force untuk membangun industri pangan yang kongruen atau sinergi untuk kebencanaan, itu saya mau juga masuk, siapa tahu bisa membantu dalam bidang industrinya, atau mungkin di bidang industri di airnya. Saya ngerti kalau sedikit mengenai air gitu. Mungkin itu, Bapak-Bapak. Makasih, acara ini sangat bermanfaat. Kembali menyimak lagi. Terima kasih Pak Sirot. Silahkan kalau ada penanya berikutnya. Baik, saya banyakkan di pertanyaan di ini, ada juga dari Eko lagi terkait dengan distribusi bantuan, seperti halnya telah disampaikan untuk penyalur distribusi. Melihat dari asesmen yang telah dilakukan ke berbagai korban berdampak, apa yang seharusnya menjadi prioritas jika dikategorikan menjadi kesehatan dan ekonomi? Dan bagaimana cara kita menyikapi terhadap ketidakmerataan distribusi bantuan di area terdampak? Saya kira itu mohon ditanggapi Pak Agus maupun Pak Catur. Silakan Pak Agus. Oke, kalau saya dulu. Halo? Ya. Oke, silakan. baik. Ya, ini mungkin problem kita ke depan. Benar sekali. Ada ketika ini hanya untuk pengalaman aja, kemarin waktu kita turun ke Sukajaya dan Cileksa, ada teman saya menggunakan sebuah terminologi yang sebetulnya lucu. Apa itu? Ekstravaganza. Jadi ada satu tempat, di situ tuh banyak sekali pos-pos relawan, banyak sekali. Bahkan itu overload sebetulnya. Kan saya kembali lagi, oh ya, kan seperti ini. Ini berarti kan masalahnya di istilahnya koordinasi. Nanti larinya sebetulnya ke arah leadership. Nanti larinya adalah kepada kita membuat sebuah pintu. Indonesia memang ada di data saya itu termasuk nomor 1 juara dunia kalau kaitannya dengan relawan. Begitu ada kejadian tuh berbondong-bondong dan segala macam.
Nah, cuman yang kembali lagi kita perlu edukasi. Semangat ini penting sekali ya, tetapi akan lebih bagus kalau energi yang besar ini kita atur dengan baik. Karena apa? Perlu nafas panjang ya. Tidak hanya sehari, 2 hari, enggak. Kadang-kadang berbulan-bulan. Bagaimana kita mengatur bantuan itu? Kadang-kadang kalau di hari-hari pertama, minggu-minggu pertama dan segala macam itu bantuan itu luar biasa, bahkan banyak sekali. Dan yang menarik lagi, kadang-kadang bantuan itu ada yang sebetulnya tidak diperlukan. Sehingga mungkin apa namanya, teman-teman mungkin ada yang pernah turun langsung itu, bantuan yang namanya baju bekas itu malah justru bukan membantu, tapi malah sangat mengganggu sekali. Ya kembali lagi, itu koordinasi. Kalau misalnya saya tertarik dengan konsep tadi, Pak. Ada sebuah badan yang mengatur dan itu jalan dengan baik, informasinya jalan, big datanya jalan, dan segala macam, insya Allah itu bisa Pak dilakukan kayak gitu. Ini PR kita bersama-sama, tapi kita bisa mulai dari lingkungan yang kecil-kecil dulu. Ya. Jadi kalau di lapangan, di dalam distribusi itu tadi saya cerita rapid assessment. Rapid assessment itu bahkan dilakukan itu 2-3 kali. Jadi ada istilahnya apa? Pionir ya, yang duluan. H- berapa itu udah duluan, survei di sana, ambil data dan segala macam. Kemudian H- berapa ke sana lagi, ngatur nanti jalur dan segala macam. Kemudian bahkan ada yang harus tinggal di sana. Ada 2 orang harus tinggal di sana, kemudian pasukan itu akan menuju ke sana. Itu monitor. Karena kalau bencana katakanlah natural ya, alam kayak gitu ya, kondisinya hujan atau tidak, bagaimana jalurnya berubah atau tidak dan segala macam itu harus ada orang yang di sana. Ya. Penting sekali untuk pengetahuan seperti ini. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Cacil, silakan. Ya, makasih Pak Yuto. Tadi dari Kang Sirot itu menarik sekali ya. Jadi memang betul kita juga di Pusat Studi Bencana sudah memikirkan bagaimana industri kebencanaan ini misalnya untuk membuat alternatif lain daripada mie instan gitu ya. Jadi beberapa rekan-rekan di IPB juga yang terutama yang bergerak di food apa ya namanya, food alternatif atau apa gitu ya. Itu sudah kita berdiskusi sebetulnya bagaimana membuat alternatif. Misalnya bisa saja bahan yang murah meriah saja seperti singkong gitu ya. Tetapi dibuat seperti kayak ransum tentara itu. Jadi tahan lama gitu kan. Nah, jadi kita pun sudah memikirkan demikian gitu ya. Karena kan bencana di Indonesia kan, mohon maaf ya, selalu ada gitu ya. Selalu ada. Jadi kita pun semuanya harus tetap waspada. Nah, jadi bagus sekali tadi apa namanya saran ataupun ide dari Kang Sirot supaya kita kalau bisalah mandiri untuk apa ya membuat alternatif makanan segala macam. Nah, kami sangat welcome jika Kang Sirot bergabung ke PSB karena di PSB kan di Pusat Studi Bencana IPB bukan hanya buat IPB tapi betul-betul kita semua gitu ya bergabung. Jadi kita membuat namanya ada Mantap, Mahasiswa Tanggap Bencana. Ini untuk mahasiswa. Jadi kami berharap nanti setelah itu terbentuk di IPB minimal, baru nanti dia di tempat lain karena sedang kita mengadakan pelatihan-pelatihan ketanggapan bencana ya juga koordinasi dengan dengan masyarakat lain di luar, terutama juga alumni kita menyalurkan bantuan-bantuan yang mereka minta disalurkan. Pernah juga Pak Wali Kota Bima Arya minta pendapat ya karena kita bilang bahwa ada bencana baru di Bogor yang sekarang melanda yaitu angin puting beliung, ya kan? Nah kemudian Pak Wali bilang bagaimana caranya supaya tidak terjadi pohon-pohon tumbang. Kita bilang sederhana sekali, ya mungkin tidak begitu tidak high teknologi lah. Pak, boleh nggak iklan-iklan yang banyak di Bogor itu tidak dipakukan di pohon-pohon, gitu kan? Jadi iklan-iklan itu jangan di pohon, karena kan pohonnya itu dipaku ya, dipaku. Nah itu yang membuat pohonnya batangnya menjadi rapuh dan pada saat terjadi puting beliung dia menjadi patah dan roboh. Nah rupanya itu menjadi masuk di akal di Pak Wali, dijadikan kebijakan tidak boleh lagi ada iklan-iklan yang ditempel atau dipaku di pohon-pohon. Sederhana aja sebetulnya, ya kan? Sehingga bisa lebih efektif. Nah itu barangkali. Jadi sangat welcome. Tadi juga ada di Rambo ya, Rambo silakan ke kampus Baranang Siang. Kita sama-sama
beraktivitas di bidang kebencanaan. Kalau nggak salah juga Ibu Arifah itu sudah bergabung juga di Pusat Studi Bencana untuk bidang diklat ya, memberikan masukan-masukan segala macam. Itu atau ada lagi kayak Pak Bito ya? Sudah, Pak. Ada itu Pak Jajal, ada satu pertanyaan tadi dari Rambo terkait dengan bagaimana mekanisme menjadi anggota cerdas IPB, terkait cerdas IPB. Mungkin ke Pak Jajal, silakan. Ya, datang aja. Kita sama-sama karena kan sifatnya adalah sangat terbuka gitu ya. Memang di situ strukturnya ada di bawah Pusat Studi Bencana ada beberapa orang yang menjadi pengurus. Tapi banyak juga yang di bawah kita seperti untuk unit kemahasiswaan yang tadi saya bilang ada mantap mahasiswa tanggap bencana, kemudian bersama dengan masyarakat luar kita ada kolaborasi di dalam hal pelatihan, kemudian turun ke lapangan, dan juga selama ini kita sudah berdiskusi juga dengan HA, himpunan alumni yang Pak Agus, yang sebelum Pak Agus bergabung itu kita sudah berdiskusi dengan ketua HA gitu ya. Kemudian jalannya selalu bareng-bareng. Gitu ya. Silakan, Mas Rambo, kita di di kantornya kan ada di Bogor ya, di depan di kampus Baranang Siang, ya bekas statistik yang lama ya kalau nggak salah. Nah itu. Oke, Kang Wiyoto. Baik, terima kasih Pak Cacul. Masih kalau lihat di chat masih ada tanggapan dan masukan, komentar karena waktu juga. Ini saya kembalikan ke host. Namun sebelum saya kembalikan ke host, ada beberapa poin yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi, baik dari pembicara maupun pada saat sesi diskusi ini. Saya lihat bahwa kesimpulan yang sangat umum adalah bahwa peduli kepada sesama tidak cukup dengan memberikan apa yang kita punya. Ya. Kita tidak cukup hanya mampu. Ya. Tapi perlu juga kita mencari informasi apa yang mereka butuhkan. Kadang-kadang kita berangkat ke lapangan memberikan apa yang sebenarnya mereka tidak butuhkan. Itu adalah poin yang sangat penting, dan dalam kaitannya dengan peduli kepada sesama terkait dengan bencana juga kita perlu adanya pengetahuan, ilmu, dan manajemen, dan tentunya tadi aplikasi segala sesuatunya terkait dengan big data, aplikasi yang mudah teknologi buat masyarakat juga sangat membantu. Namun perlu juga dipersiapkan terkait dengan bagaimana penggunaannya. Saya kira itu kesimpulan umum pada kesempatan diskusi ini. Sangat luar biasa untuk para pembicara. Kita kasih aplaus kepada pembicara dan kita semua. Dan waktu saya kembalikan kepada host Bapak Roni. Saya persilahkan dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan.